kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Saya senang datang ke sini mudah-mudahan. Dan ini makmur-makmur. Bagus. Banyak orang yang mencari obat untuk mempenemukan, di sini nggak perlu. Berarti SMK kepala sekolahnya luar biasa. Karena apa sih namanya, tugas pas sekolah itu kan memakmurkan anak buah. Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Ibu sukses dan sehat selalu ya Bu ya. Kali ini kita ketemu pada pendampingan individu satu ya Bu Yosi ya. Materi yang kita diskusikan tentang tantangan belajar daring, terus refleksi penerapan kelas sesuai dengan pemikiran KHD, kemudian diskusi pembuatan kerangka portofolio, yang terakhir tentang peta posisi diri. Selama 3 jam ke depan, siap kan? Siap Pak. Nggak usah tegang, kita rileks saja. Ya, kenapa harus didampingi? Agar saya sebagai pengajar praktiknya mengetahui pemahaman Ibu sudah sejauh mana pada modul 1.1 dan 1.2. 1.1 itu tentang ini apa namanya? Tentang pemikiran mengajar dewasa. Kemudian yang kedua 1.2 tentang nilai dan peran guru. Oke, baik Bu Yosi. Kita mulai ya Bu ya. Saya ingin tahu juga sudah sejauh mana pemahaman Ibu terhadap dua modul tersebut. Yang pertama nih Bu, apa saja proses yang sudah berjalan baik selama Ibu selama 1 bulan ya? Ibu mengikuti program guru penggerak ini Bu. Dijawab Pak? Iya, silakan. Selama ini saya sudah mengikuti kegiatan CGP. Sebelumnya saya hanya mengetahui apa itu pemikiran dari Kanjeng Dewantara. Iya. Kemudian saya juga mempelajari tentang nilai dan guru penggerak untuk modul 1.2, dan kembali lagi ke modul 1.1. Yang tadinya saya hanya membaca dan memahami, kemudian setelah saya mengikuti kegiatan CGP ini, saya menekatkan diri untuk menekuni dan mengaplikasikannya di kehidupan saya, khususnya ketika saya sedang bekerja, yaitu menjadi seorang pendidik. Oke, aplikasi ini aplikasi pemahaman ya. Iya. Saya catat Bu ya. Baik Pak. Ya, jadi selama 1 bulan itu berarti sudah ada terjadi perubahan pada diri Ibu ya. Iya, alhamdulillah Pak. Ya, karena apa? Yang menjadi fokus guru penggerak itu kan bagaimana cara termotivasi pemahaman ya Ibu ya, baik terhadap anak, lingkungan, dan komunitas praktisi Ibu ya. Oke, luar biasa Ibu. Sip, Pak. Hal apa saja yang dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan ini Bu? Hal yang sebagai capaian saya di dalam 1 bulan ini, karena memang yang saya ketahui CGP ini mempunyai program yang sangat baik dan sangat struktur, dan sebenarnya saya juga sudah mencatat jadwal ya Pak ya. Dari tanggal awal mulai dilakukan CGP ini sampai akhir itu sudah saya catat di buku saya yang satu lagi. Ya, siap. Dan untuk di modul 1.1 saya sudah menyelesaikan tugas yang ada di LMS. Alhamdulillah Pak, terlaksana dan dilakukan dengan menurut saya baik Ya. dan sesuai dengan deadline-nya seperti itu. Bahkan sebelum deadline-nya saya sudah mengumpulkan, sudah saya upload di YouTube saya seperti itu. Lalu yang itu Bu, kalau kaitan dengan proses pembelajaran, ada nggak capaian atau peningkatan gitu Bu? Capaian peningkatannya tentu ada. Yang tadinya mungkin saya kurang konsisten Pak berpihak kepada siswanya, muridnya pada murid ya. Ya, dan setelah saya mengikuti program CGP ini, saya berusaha untuk memaksimalkan
untuk selalu fokus kepada atau berpusat kepada siswa. Wah, luar biasa ya Bu ya. Wah, berarti Bu Yosi ini udah ini ya, pemahamannya udah Insya Allah. apa sih, sebelumnya memang sudah selalu menggerakkan komunitas ya. Setelah mengikuti kegiatan ini tambah ini lagi ya, Iya. awasannya. Oke, baik Bu Yosi, ini terkait dukungan ya. Karena seringkali ketika kita mau maju itu kan terhambat oleh cara berpikir ya, Betul. cara merubah apa namanya, Pola pikir. pola pikir. Nah, lalu begini Bu, bagaimana dukungan dari ekosistem lingkungan sekolah? Misalnya dalam Ibu melaksanakan implementasi pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD itu, ada tantangan kah? Ada yang ini kan macam-macam tantangannya. Saya tidak suka mengatakan satu masalah, tapi kalau masalah kan apa ya, identik dengan yang kurang. Iya. Tetapi tantangan itu kan mengajak orang untuk berpikir terus dan Iya. terus berubah ya. Untuk mengalami Iya, perubahan ya, betul. Pak. Bagaimana Bu dukungan ekosistem sekolah Ibu? Alhamdulillah sejauh ini dukungan ekosistem saya di sekolah ini khususnya saya merasa didukung penuh Pak, baik Ya. dari Bapak Kepala Sekolah, pihak manajemen dan rekan-rekan guru sejawat. Dan juga dengan adanya kegiatan ini juga saya juga didukung oleh peserta didik dan mereka memaklumi ketika saya memang tidak dapat masuk kelas dan saya beri penjelasan bahwa saya sedang mengikuti kegiatan ini dan saya berikan tugas, mereka alhamdulillah mengerti Pak, dan bahkan mereka juga sering mengucapkan atau mengirim pesan semangat ya Miss GPP-nya, semoga sukses dan lancar seperti itu. Lalu gini Bu, kan ketika Ibu melakukan satu transformasi atau perubahan pada cara belajar, gaya belajar, profil belajar yang ada pada kelas Ibu, respon siswa terhadap cara Ibu menyampaikan, mengimplementasikan yang berpihak pada murid apa Bu? Senang mereka Pak, Oh, senang. bahagia. Alhamdulillah. Contohnya kemarin karena memang kita kan dari libur panjang ya Pak. Oh ya. iya. Kemarin saya masuk kelas, terus saya awali mengabsen, Iya, terus saya tanya mudik atau tidak. Itu kan sebagai obrolan Oh, iya, ya Pak, refleksi. pemantik ya, Betul, pemantik pemantik, obrolan sebelum kita masuk ke materi gitu kan. Saya tanyakan gimana kabarnya, terus mudik atau tidak. Setelah itu saya tanyakan apakah di pertemuan awal ini kita mau langsung belajar. Betul. Gitu, saya tanya seperti itu. Oh tidak Miss, kita maunya ice breaking dulu, games Betul, dulu gitu. iya. Akhirnya oke, kesepakatan pada minggu ini kita melakukan games atau ice breaking dan Miss menanyakan tugas yang sudah Miss berikan sebelumnya apakah sudah diselesaikan atau belum, dan kami melakukan hal itu Pak kemarin Iya. dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan setelah melakukan ice breaking ataupun kegiatan games itu saya menanyakan tugas mereka yang sebelumnya, dan ternyata memang karena mungkin libur panjang ya Pak, siswa Betul, juga betul. tidak terfokus dengan tugas-tugas sekolahnya mungkin, Iya. dan akhirnya saya memaklumi hal itu dan saya kasih kesempatan kepada siswa, oke, tidak apa-apa, pada minggu ini belum selesai, namun untuk minggu depan kegiatan yang akan kita lakukan adalah misalkan menerangkan materi ini, kemudian Miss juga akan meminta tugas yang sudah Miss berikan sebelumnya seperti itu, dan saya mendapatkan persetujuan dari seluruh murid yang ada di dalam kelas. Betul. Karena itu kan sesuai dengan profil belajarnya ya. Iya. Nih kan berarti kan selama Ibu menerapkan pembelajaran ini kan ada nggak keresahan Ibu? Keresahannya ada ya Pak. Ada. Keresahannya itu seperti Kan suka mikir tuh, aduh kalau saya mau begini nanti ya, bagaimana terlalu ya? overthinking Yes, mungkin ya, Pak. betul. Ya, jadi mungkin kadang Belum muncul, terjadi, Pak. Iya, udah Kita mikirnya, udah mikirin duluan, iya, itu udah kan keresahan kemana. yang belum dan akan terjadi Iya, ya. itu terkadang ada sifat terjadi dalam diri, Iya. sehingga itu kayak ini maju nggak ya gitu, atau terusin atau enggak ya gitu. Pasti ada seperti itu. Iya, itu hal biasa Bu. Ya karena kita mau melakukan satu perubahan kan tantangannya banyak. Iya. Tantangan pada motivasi intrinsik kita, Iya, diri sendiri. diri ya, Pak. sendiri, kemudian motivasi ekstrinsik kan dari dukungan dari luarnya ya. Iya. Karena kita mau tidak mau, butuh tidak butuh kan
instruksi itu diperlukan Iya. sebagai penopang ketika kita mau melangkah ya. Iya. Ya baik Bu Yosi. Kemudian yang berikutnya adalah harapan Ibu. Harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan itu apa? Ada nggak harapan, misalnya harapan baru yang Bu Yosi harapkan untuk pembelajaran ke depan? Yang sekarang harapannya apa? Kan udah 1 bulan kan ya? Iya. Kemudian untuk 1 bulan ke depan apa harapan Ibu? Harapan saya di 1 bulan ini saya dapat mengikuti program CGP ini dengan baik dan lancar, dan alhamdulillah sesuai dengan harapan. Dan memang saya salah satu orang yang terstruktur ya Pak, apa-apa saya tulis, terus saya buat deadline supaya tidak tidak terjadi yang tidak diinginkan gitu Pak. Ya. Dan harapan yang sudah saya lakukan itu terwujud dengan tugas-tugas yang berhasil atau tuntas saya lakukan, lalu saya share, terus saya kirim linknya gitu di RMS. Kemudian harapan kedepannya adalah, karena memang tujuan dari guru penggerak ini adalah menggerakkan ya Pak ya. Harapan saya kedepannya saya mampu dapat berkolaborasi dengan siswa maupun dengan rekan sejawat seperti itu. Siap. Jadi apa sih namanya, berarti pemahaman Bu Yosi selama 1 bulan ini saya senang Bu, karena pengajar praktik ini kan angkatan darat ya, Iya. yang selalu setia dan sedia mendampingi CGP-nya manakala dibutuhkan. Jadi saya terbuka Bu, kapan saja Ibu butuhkan saya akan selalu mendampingi. Jadi harapan Ibu ke depannya saya catat nih Bu ya. Harapan yang ini Ibu kan orangnya konsisten ya, Insya Allah. dan terstruktur. Bagus Bu. Kedepannya Bapak Ibu harapannya ingin membangun kolaborasi ya. Jadi kan begini, dalam berkolaborasi itu kan tidak semuanya ya satu pemahaman. Disitulah tantangan kita memberikan satu pemahaman terhadap rekan-rekan kita. Kalau saya mengikutinya itu kayak doa Abu Bakar As-Siddiq ya, bahwa tantangan itu adalah sebagai satu perwujudan keberhasilan kita. Kalau nggak ada tantangan, kita tidak akan pernah berpikir. Abu Bakar As-Siddiq itu apa doanya? Ya Allah, ampunilah dosa mereka atas ketidaktahuannya terhadap diri saya. Selesai kan, hati kita kan nggak ada ini lagi. Daripada dan kita harus yakin ya Pak dengan doa itu. Doa itu bahwa mereka tidak tahu. Kalau andai kata dia tahu apa yang kita lakukan, dia tidak akan berkomentar. Iya. Justru dia tidak tahu, tugas kita hanya memberitahu bahwa ini loh perubahan yang ingin kita coba terapkan di SMA 12 ini. Gitu Bu. Kemudian begini lagi, yang berikutnya adalah saya ingin menanyakan tentang, kan udah lebih dari 1 bulan Ibu ya. Iya. Dari pertama proses CGP yang luar biasa kan ya. Padat ya Pak ya. Dari CGP itu kan Ibu kan ngisi esainya luar biasa. Iya. Terus interview, teaching ya. Iya, Teaching, habis itu lagi apalagi itu ya, wawancara. Betul. Wah, itu kan memerlukan ini ya, waktu dan Ibu meninggalkan tugas. Betul, Pak. Ya, tapi bukan berarti tidak melakukan kegiatan kan, Iya. tapi Ibu tidak Digantikan. secara tatap muka di Iya, kelas ya. betul. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah Ibu dan rekan guru selama Ibu Bu Yosi kan melakukan kegiatan pembelajaran daring. Iya. Kan kadang ini ya, pada saat, tapi insya Allah Banten itu sesuaikan dengan kondisi Iya. belajar ya. Kan kita kan pakai daring ya, tiba-tiba jadwal Iya. harusnya jam 4, jam 2, karena kita kan di Banten itu kan terkendala sinyal hujan. Betul. Jadi kadang-kadang kan fasilitator memajukan ke jam 1. Nah, dukungan yang diberikan oleh rekan guru Ibu ketika Ibu lagi ngajar, aku mau ini nih. Iya. Mau daring. Iya. Gimana Bu? Alhamdulillah Pak, sejauh ini teman-teman dan stakeholder yang ada di sekolah ini sangat mendukung.
mendukung kegiatan CGP yang saya ikuti, sehingga ketika saya tidak dapat full berada di dalam kelas, saya menitipkan tugas kepada baik secara langsung kepada peserta didik atau ya, siswa. karena sekarang kan zamannya Iya, online Pak, lebih cepat. ya. Atau saya bisa melalui guru piket. Betul. Jadi guru piket itu hanya sebagai controllingnya Iya, ya. betul. Tetap kita melaporkan Iya. walaupun kita sudah menyampaikan Betul. lebih awal. Kalau itu kan yang dibutuhkan dalam guru penggerakkan itu, Bu, Iya. melakukan transformasi pemahaman ya. Iya. Tidak hanya pendidikannya Mengandalkan satu, tetapi kan ada banyak sekarang Iya. sumber belajar banyak, Bu, yang bisa kita manfaatkan. Iya. Jadi sekarang ya kayak Bu Yosi kan masih muda, energik. Insya Wah, Allah. insya Allah jadi orang sukses. Baik, Bu, sekarang kita masuk kepada rencana tindak lanjut hasil pembelajaran pada modul 1.1 dan modul 1.2 dalam implementasi perubahan di ruang kelas Ibu, sesuai dengan yang di awal tadi, pemikiran filosofi KHD, Bu ya. Nah, jadi begini, Bu, berdasarkan pembelajaran yang Ibu lakukan pada pemahaman filosofi KHD, ada nggak perubahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Ada, Pak. Jadi sebelumnya saya hanya membaca gitu ya Pak, memahami, Iya. tapi selama ini tidak saya aplikasikan gitu secara langsung. Namun ketika saya sudah mengikuti program ini dan ketemu lagi dengan pemahaman KHD, akhirnya saya aplikasikan langsung di dalam kelas seperti itu. Jadi iya. contohnya kayak menuntun, Betul. terus berpihak pada murid. Iya, seperti dulu itu, kan Pak. cara belajarnya kan Ya, teacher ceramah center ya, ya, Pak. ceramah. Sekarang kan kita harus merubah dengan cara berkolaborasi, Betul. kontekstual. Jadi nggak ada lagi CBSA ya. Ibu tahu kan CBSA kan? Iya, catat Apa? buku. Catat buku habis. sampai habis. Iya. Jadi sekarang jangan, kita harus berikan ruang bahwa pemilik pembelajaran itu adalah siswa. Iya, betul. Guru itu kan hanya sifatnya sebagai memfasilitasi kebutuhan belajarnya. Iya, betul. Baik, Bu, ya kan Ibu kan udah mendapatkan pemahaman dari modul 1.1 ya tentang filosofi KHD ya. Lalu gini Bu Yosi, apa sih pembelajaran yang Ibu dapatkan Dari CGP ini. dari apa sih bukan filosofi KHD ini? Perubahan yang Ibu lakukan apa saja yang telah berubah baik pada diri Ibu, lingkungan belajar, Iya. ataupun kepada siswa, ada enggak? Ada tentunya. Ya. Perubahan yang saya dapatkan ketika saya sudah memahami dan menerapkan pemikiran dari KHD adalah saya berusaha untuk menjadi orang yang konsisten. Ya, Pak. Betul. Terkadang saya mungkin hanya manusia biasa, tapi karena mengingat dan sudah memahami mengenai pemikiran KHD, sehingga saya mencoba untuk terus konsisten dalam melakukan kegiatan, khususnya khususnya dalam pengajaran yang berpusat Berpusat pada pada murid. ya pada murid. Terus saya juga berusaha untuk terus menjadi orang yang berinovasi, Pak, karena yang kita ketahui pada saat ini kalau misalnya kita hanya berpatokan dari satu sumber, itu pembelajarannya monoton ya Pak ya. Ya. Jadi oleh karena itu saya menyadari itu, sehingga saya tergerak untuk menjadi guru yang mempunyai nilai inovasi yang tinggi seperti itu. Kemudian ketika hal yang saya kurang yakin dengan pelaksanaan kegiatan CGP ini, saya kembali lagi merefleksi diri. Iya, betul. Ya, karena itu berpengaruh Pak untuk menimbulkan semangat lagi. Iya, gitu, terkadang Pak. kan kita kan hanya melakukan refleksi pada siswa ya. Iya, betul. Jadi guru juga harus, karena di LNS kan Ibu kan melakukan refleksi di Mingguan. lingkungannya. Iya. Jadi ya itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau yang saya catat nih Bu ya, dari pemahaman yang Bu Yosi lakukan perubahan itu kan Ibu selalu berinovasi, Iya. konsisten terhadap apa yang Ibu, misalnya pendidikan berpihak pada murid. Iya. Kemudian
memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar ini ya. Iya, betul. Bahwa kadang kan dulu kan kita tuh hanya sumber belajar misalnya CTL gitu terus. Padahal mah Banyak, sumber kan? dan media belajar banyak Banyak. di lingkungan kita. Ya itulah salah satu yang diharapkan dalam program ini, bagaimana kita mampu memberdayakan, memanfaatkan sumber yang ada sebagai sumber belajar kita. Oke, baik Bu Yosi, Ibu kan udah melakukan ini. Apa yang tadi Ibu ini saya sangat setuju Bu. Kan dalam menerapkan apa yang kita mau kan ada responnya ya. Respon siswa terhadap perubahan yang dilakukan oleh Ibu. Bagaimana? Ya, mereka sangat senang karena memang sebelumnya saya mungkin salah satu guru yang suka berinteraksi dengan siswa ya Pak ya. Oleh karena itu didukung juga dengan kegiatan ini, saya juga mencari tahu lagi bagaimana supaya cara interaksi saya tidak monoton gitu Pak, sehingga terjadilah kolaborasi yang baik antara saya dan siswa. Contohnya dalam kesepakatan dalam penugasan tugas siswa seperti itu Pak. Jadi saya tidak membebani siswa dalam penugasan, saya senang dan siswa pun juga senang seperti itu. Betul. Ya tadi saya catat tuh kan bahagia, senang, kolaborasi, kesepakatan Bu. Iya. Bahwa kita belajar itu harus ada itu tadi yang komitmen tadi ya. Iya. Kesepakatan kelas itu perlu kita buat agar satu siswa itu mengerti apa yang tujuan kita ya Pak. Tujuan. Kemudian guru juga tidak semena-mena ya. Bahwa sesuatu ini kan disepakati secara bersama. Yaitu yang diharapkan oleh pemerintah ya, bahwa kita akan membawa perubahan ini terhadap bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Bu Yosi, ya kan Ibu udah pertama perubahan, terus respon siswa bagus, kemudian yang berikutnya adalah hal yang sudah baik dari perubahan yang Ibu lakukan. Hal yang sudah baik yang sudah saya lakukan adalah refleksi ya Pak. Oke. Karena sebelumnya saya juga belum pernah sudah mengetahui dan pernah tapi tidak konsisten. Jadi konsisten ya. Iya, oleh karena itu dari pemahaman CGP, materi-materi yang saya pelajari, saya berniat untuk melakukan refleksi rutin ketika saya melakukan pembelajaran. Oke. Ada nggak yang menurut Ibu nih yang perlu diperbaiki Bu? Yang perlu diperbaiki itu yang konsisten tadi Pak. Karena jadi saya merasa nggak konsisten untuk khususnya refleksi ya Pak. Terkadang saya ya udahlah langsung pulang aja gitu. Ya udah deh, udah jamnya karena mepet, karena mungkin manajemen waktu juga di dalam kelas gitu ya Pak. Kita asik menjelaskan materi, tiba-tiba waktunya habis, atau kita sibuk dengan koreksi tugas siswa seperti itu. Berarti ini hal yang perlu ini perbaiki ke depan, konsisten ya. Iya betul. Jadi kalau masalah yang kalau boleh saya beri masukan ya, refleksi itu kan seringkali kita lakukan pada akhir ya. Iya. Harusnya kan di awal juga kita harus lakukan refleksi ya, kayak Ibu tadi. Iya. Apa yang kalian rasakan selama misalnya jam Ibu hari Senin? Iya. Itu kan hari yang tidak menyenangkan ya. Iya. Bosan. Nah, jadi kita bangun cara berpikir mereka, apa sih kalau istilah yang nanti Ibu dapat lah pada modul berikut kan mindfulness-nya. Iya. Jadi anak diajak, ayo tarik nafas, buang nafas, biar agak nggak tegang. Relax ya Pak. Relaksasi. Relaksasi. Kadang saya melakukan itu kadang sampai tidur nggak apa-apa. Karena itulah cara kita bagaimana menemukan gaya belajarnya kan, mendiagnosis kan. Iya, Jadi lakukan aja di awal pembelajaran apa yang ini. Coba kalian cerita, padahal kita kan lagi ngajarin bahasa Inggrisnya. Iya, betul. Tetapi itu hal yang mempengaruhi cara profil belajar siswa kan. Iya. Dia maunya seperti ini, kasih aja. Jadi seperti itu Bu ya. Iya. Wah, Bu Yosi ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ke depan Ibu lebih mantap lagi. Amin. Ini baru modul 1.2, 1.3, 1.4, modul 1 ya. Banyak ya Pak. Sedikit ya. dijalani, nikmati
Dan bersemangat. Tadi kan udah respon, terus perubahan diri. Sekarang gini Bu, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas Ibu. Tadi kan respon siswa tuh, Iya. kan di dalam kelas. Yang di awal kita bicara, oh saya tadi melakukan ini loh Pak di kelas. Tadinya klasikal, sekarang seperti ini. Jadi perubahan konkret yang dilakukan. Yang apa sih? Apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi di mingguan? Yang cara Ibu ini kan apa yang Ibu implementasikan ini kan dituangkan ke dalam 4F ya Bu pilihnya ya. Iya, betul. Iya, jadi itu. Jadi Ibu perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas itu apa aja? Perubahan konkret yang sudah saya lakukan dalam kegiatan di dalam kelas adalah saya melakukan kegiatan itu dengan apa ya? Dengan membuat siswa itu senang gitu Pak. Iya. Terus membuat mereka bergembira dengan Betul. adanya kehadiran saya di dalam kelas. Oke, betul. Terus saya juga selalu melakukan kolaborasi, Pengaturan tempat duduk, Iya. dan pengaturan tempat duduk juga saya sesuaikan dengan jenis materinya Pak. Oke, Gitu. jadi nggak selalu ya? Tidak selalu saya atur tempat duduknya. Iya. Karena kalau misalnya saya selalu mengatur, kembali lagi Pak, tadi kan harus berpusat pada Siswa. kan, gitu. Jadi Ya, sesuai kebutuhan belajar siswa ya. betul. Jadi saya sesuaikan dengan materi supaya gaya pembelajarannya nyambung dengan materinya, gitu Pak. Oke, pengaturan tempat duduk ya. Ya. Oke, baik Bu Yusi. Wah, apakah itu udah dimasukin ke ini nggak Bu? Yang dituangkan dalam refleksi diri mingguan di LMS nggak? Mimpi. Yang perubahan yang Ibu lakukan itu di Iya, kelas. saya masukkan dalam. Ya, jadi kenapa harus dituangkan ke sana? Itu adalah bentuk daripada refleksi Ibu selama pemahaman Ibu 1 bulan ini ya. Iya. Baik Bu Yosi, sekarang pada pembuatan kerangka portofolio. Udah pernah dengar ya waktu kita orientasi ya? Iya, sudah Pak. Ada apa aja yang Ibu gunakan dalam media platform apa saja yang Ibu gunakan gitu? Seperti Google Google Sites, Sites. terus PDF Iya. atau linknya Google Drive, Drive ya. terus YouTube, Iya. terus Voice Note. Iya betul. Jadi kenapa harus dibuatkan portofolio digital Bu? Seringkali kita itu apa ya? Kata Om Irama itu lupa, Iya, sering betul. lupa. Jadi dengan adanya wadah sarana portofolio digital ini, Ibu kan setiap kegiatan yang Ibu lakukan didokumentasikan secara apa tadi terstruktur. Struktur, Boleh pakai Drive, ya. boleh pakai YouTube, YouTube. boleh pakai voice note juga boleh silahkan. Tetapi dengan adanya portofolio digital itu tinggal ini artefak-artefak apa aja yang bagus, ambil aja yang bagus aja, disimpan. Karena kan linknya bisa dibuka oleh siapa saja. Iya, betul Pak. Jadi gitu aja Pak Bu ya. Nah itu nih Bu Yosi luar biasa nih ya. Lalu yang kemudian gini Bu, kan dalam membuat ini kan portofolio kan ada komponen-komponen yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital. Apa aja yang Ibu mau ini kan komponen apa aja? Profil, Ya. terus dukungan dari Aksi nyata, aksi nyata, terus artefak apa? arti- Artefak ya. ya artefak. Boleh Bu, apa namanya? Sertifikat-sertifikat yang Ibu miliki, scan kan sekarang kan udah banyak ya. Iya. Scan gampang di HP ya. Ibu taruh di situ. Jadi ketika Sertifikat pengembangan diri. Pengembangan diri. Oh, I see. Banyak kan. Iya, oke. Ibu ini aja di-upload aja di dalam profilnya. Ibu pernah menjadi apa, Oh, jadi ditulis. saya lakukan di kemarin waktu kegiatan demonstrasi kontekstual. Iya, Ada Pak. salah satunya saya cantum. Ya nggak apa-apa. Ya karena itu kan apa sih namanya bagian dari pengembangan diri Ibu. Lalu begini Bu, kemudian yang kaitan dengan portofolio digital ini seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan Bu Yosi buat? Mau pakai YouTube semua? Iya, kuliah. Mau kalau Google Site pasti ya? Pasti. Karena di situ kan dikumpulkan dalam satu, gimana Bu? Ya, saya menggunakan dua platform ya Pak ya. Iya.
Google Site sama YouTube gitu. Iya. Kenapa YouTube? Karena memang saya sebelum CGP pun yang saya sampaikan sebelumnya, saya memang suka membuat video-video kegiatan saya dalam pembelajaran Pak, Iya. maupun dalam pengajaran. Gitu. Jadi dengan adanya kegiatan CGP ini, saya lebih manfaatkan lagi platform yang sudah saya lakukan sebelumnya seperti Google Site dan YouTube. Baik. Oke, baik Bu Yusi, luar biasa Bu Yusi ya. Saya berharap Bu Yusi ini menjadi lulusan yang terbaik ini mah, karena cara penyampaiannya luar. Sampai sekarang kita masuk ke peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak ya Bu ya. Jadi kompetensi apa yang sudah baik Ibu peroleh selama 1 bulan ini? Kompetensi yang sudah baik yang saya lakukan CGP ini karena memang menggerakkan kita sebagai guru penggerak itu untuk terus berkomunikasi ya Pak. Iya. Tentunya saya berlatih baik di rumah maupun di sekolah bagaimana cara saya berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sesama murid maupun Yang tadinya Ibu kan belum ini ya, berkolaborasi itu Iya, apa? Saya sebelumnya kayak agak kurang gitu Pak kalau untuk berkolaborasi. Iya. Saya lebih menikmati untuk melakukan sesuatu itu sendiri. Tapi Iya. setelah mengikuti kegiatan CGP ini, saya tergerak Ternyata untuk ini tuh kolaborasi ya. iya, ternyata kolaborasi itu tidak sesulit itu. Iya kan, Tidak kadang kan sesulit yang kita saya memikirkan kolaborasi harus menyuruh orang Iya, semua, ternyata kan enggak. Dan mikirnya mereka mau lihat bantu saya. Iya. Jadi ke bawah dalam guru penggerak itu kan butuh keberanian kita untuk menyampaikannya. Iya, betul. Ini loh, dan dengan cara tidak ada pemaksaan kan. Iya, betul. Tetapi dengan cara penyampaian bahasa yang baik, pasti rekan-rekan sejawat itu akan memahami. Iya. Oke, baik. Tadi kan kompetensi ya yang Ibu peroleh selama 1 bulan ya. Iya. Lalu kompetensi apa yang perlu ditingkatkan oleh Ibu? Kompetensi yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana saya melakukan pengajaran yang berpihak pada murid. Yes. Terus bagaimana saya harus berkolaborasi baik dengan siswa maupun dengan rekan sejawat seperti itu. Kemudian kemampuan yang lain yang perlu saya tingkatkan kembali adalah kemampuan dalam penyampaian suatu materi baik di depan murid maupun di depan rekan-rekan sejawat gitu. Ya. Jadi itu ya Bu ya. Jadi kan berarti kan itu yang ingin Ibu ini kan ke depannya. Iya, cara Baik. berkomunikasi. Cara membangun apa sih public speaking ya, Iya, public membangun speaking. apa ya kalau ya network ya. Network. Network ini ya. Iya. Jadi gimana cara membangun komunikasi yang baik. Karena kan tidak semua orang memahami apa yang kita ingin sampaikan. Iya, betul Pak. Jadi ya itulah butuhnya apa sih? Iya, dengan memilah-milih bahasa yang sederhana. Iya. Apa kalau istri saya harus memiliki 2 S Bu? Apa tuh? Sabar, sadar. Oh, oke. Tidak sabar dan senyum kan Pak? Jadi sabar Oke. menyampaikan, sadar juga kita dalam memberikan informasi. Kalau kita memberikan mengajak lari seusia Ibu dengan saya nggak mampu mengejarkannya. Tetapi kan sama kayak ngajar murid juga kan, mengajak Iya. berkolaborasi kan. Iya. Sesuaikan minat profilnya. Profil mereka. Jadi kalau guru kita minatnya ini, jangan paksa minat yang lari Iya, kencang. betul. Berarti dia yang slow tapi Iya. pasti sampai. Iya. Ya Dan itu. tidak lupa juga dengan diberikan pengertian ya Pak ya. Betul. Beri Supaya- pengertian, pemahaman ini loh. supaya mereka juga mengerti tujuan dan Apa ya maksud tujuan ya, kita Pak. melaksanakan kegiatan dalam rangka Iya. apa sih? Guru penggerak ini kan menggerakkan, Iya. tergerak agar mereka tergerak. Oh ini loh. Iya. Saya yakin di SMA 12 ini tadi saya udah lihat anak-anak muda semua ya. Iya, besar harapan saya setelah saya mungkin ada guru-guru yang lain yang Oh, harus bergerak itu. untuk mengikuti program yang baik ini. Adalah tugas Bu Yosi itu Iya. memberikan apa sih pengaruh Pengaruh dan dorongan yang dan baik. dorongan yang baik. Baik Bu Yosi, ya setelah Ibu mengetahui umpan balik tersebut nih yang Iya. tadi kita ceritakan dari awal,
apakah ada perubahan rencana Ibu? Tentu ada Pak. Yang tadinya saya tidak tidak mau berkembang gitu. Ya, Saya punya nih kompetensi ini, tapi saya tidak diasah. tidak diasah gitu. Ya. Sehingga yang maksud saya ketika saya sudah mengetahui bahwa kemampuan saya yang saya punya ini harus diasah secara sadar, maka saya harus melakukan itu, mengasahnya supaya lebih bagus lagi ke depannya. Baik. Berarti kan Ibu kan tadinya berkolaborasi itu apa? Iya, Hanya dan tahu ini, ya. Pak. Sekarang Ibu sudah terjun ya. Iya. Bukan ini lagi, sekarang udah berenang di Iya, Guru benar. Penggerak. Mm-mm. Selama 6 bulan ke depan kita harus semangat Bu. Ya, harapan saya sebagai pengajar praktik, Ibu menjadi sebuah role model sebagai posisi lokomotif perubahan di SMA 2 Kota Tangerang, 12 ya. Kota Tangerang Selatan ini, ya sebagai perwujudan perubahan Ibunya kepada anak teman-teman Ibu tadi, orang-orang muda semua. Iya. Saya senang Bu. Ya baik Bu, kita sudah sampai kepada bagian akhir pendampingan Bu, yaitu melakukan refleksi terhadap proses pendampingan yang telah kita lakukan. Yang pertama tadi saya manggil teman Ibu. Iya. Tujuan saya kenapa harus manggil teman, didampingi oleh teman, agar saya mengetahui sudah sejauh mana pemahaman Ibu memberikan dampak terhadap rekan sejawat Ibu. Selain siswa ya pastilah. Tadi Ibu kan udah siswa, pembelajaran berpihak pada murid, kesepakatan kelas, berkolaborasi, itu luar biasa pemahaman Ibu selama 1 bulan. Baru 1 bulan Bu. Bagaimana kalau 6 bulan nanti Ibu udah hatam semua program Guru Penggerak. Baik Bu Yosi, pada kegiatan akhir ini apa pembelajaran atau ide baru yang Bu Yosi dapatkan setelah sesi pendampingan satu ini? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sekolah kami dan mengunjungi saya dan bertemu dengan teman-teman. Sebagai refleksi yang saya dapatkan pada hari ini adalah mungkin lebih ke persiapan ya Pak ya, Iya. untuk kedepannya, dan saya harus lebih memahami juga dan mempelajari terlebih dahulu mengenai apa yang akan saya jawab gitu, pertanyaan-pertanyaannya, supaya ketika menjawab pertanyaan Bapak saya tidak perlu mikir lagi ya Pak, jadi langsung luar biasa cacis Bu, gitu Pak. Karena memang sebetulnya kemarin tuh saya sudah setting untuk melakukan jawaban, menjawab Tapi jawaban. nggak apa-apa, bagusan seperti ini. Tapi karena memang kemarin saya ada kegiatan yang lain, sehingga saya waktunya terbatas, karena memang sesuai dengan yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Yang jelas ada nggak pengetahuan baru yang diperoleh Ibu pada saat pendampingan ini? Tentu Pak, bagaimana saya harus berkolaborasi Iya. dengan sejawat seperti itu. Terus bagaimana saya meningkatkan kemampuan atau kompetensi yang saya miliki. Terus bagaimana saya membangun pembelajaran dan pengajaran di kelas yang dengan baik. Seperti itu. Menurut Ibu nih, di sesi akhir saya mau tanya ke Ibu nih, yang sudah baik dalam pendampingan ini? Yang sudah baik itu alhamdulillah, yang baik yang saya dapatkan adalah yang tadinya saya mungkin menjadi orang yang kurang konsisten dengan kehadiran Bapak di sini, membuatkan saya untuk menjadi seseorang yang konsisten dalam melakukan suatu kegiatan seperti itu Pak. Contohnya refleksi yang tadinya saya kadang melakukan, kadang tidak gitu. Terus Pak. kesepakatan kelas, Kesepakatan kadang kelas, dibuat, kadang iya enggak. kadang dibuat, kadang enggak, seperti itu. Oke, Jadi berarti- adanya Bapak saya menguatkan saya, oh saya harus melakukan ini dengan konsisten. Menurut Ibu nih, ada nggak yang perlu diperbaiki dalam sesi pendampingan berikutnya? Mungkin persiapan ya Pak ya. Oh, Karena persiapannya. mungkin sebelumnya Bapak tidak menginformasikan bahwa harus divideokan gitu, dan Oh, handphone gitu. saya memorinya penuh. Mungkin kalau misalnya Oke. sudah diinformasikan Bapak sebelumnya, saya sudah menghapus-hapusnya atau saya menaruh Oke. file saya di laptop seperti itu. Baik, berarti kedepannya yang mau
harapan Ibu agar apa sih setiap kegiatan pendampingan ini saya akan memberikan informasi lebih awal. Iya, betul. Nggak apa-apa, itu hal yang Teknis biasa. ya, Pak, ya? Teknis, ini masih baru. Nanti kedepannya setiap apapun yang kita lakukan Iya. selalu ada dokumentasi, ada jejak digitalnya. Iya. Sehingga ketika diminta oleh fasilitator, diminta oleh pengajar taktik, Ibu nggak perlu pusing lagi. Makanya tadi kan kita harus bikin Google Slide. Iya. Saya juga pernah salah soalnya dulu Google Slide pendengaran saya. Beda ya Pak, Beda. Google Slide sama Google Slide. Beda, saya bikinnya Google Slide. Nah, kok ini kayak PPT ya? Ternyata Google Slides itu memang udah aplikasi ya. Iya. Jadi ya mudah-mudahan dalam pertemuan yang lumayan ya 3 jam ya. Iya. 3 jam ini Ibu mendapatkan pemahaman baru sehingga dapat diimplementasikan pada diri Ibu sendiri, kepada murid Ibu, rekan Ibu, dan lingkungan sekolah serta ekosistem yang ada di sekolah ini ya Bu ya. Sukses selalu Bu Yosin. Semangat bahwa guru penggerak itu bukan satu masalah ya Bu ya. Tantangan agar kita mau menjadi orang yang hebat. Amin. Dan perlu digarisbawahi juga, Ibu juga beri pemahaman kepada yang apa tadi, yang belum mengerti Iya. bahwa guru penggerak itu bukan suatu momok yang menakutkan, tapi Iya. guru penggerak itu adalah membawa arah perubahan agar Lebih baik. pendidikan kita lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu Sama-sama, Yosin, Pak. sehat selalu ya. Iya, Bapak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.